Nah, lihat Pak sinyalnya ya Pak, sabar Pak ya. Kelihatan Pak? Belum, Bu. Nah, kelihatan Pak? Belum. Bu, Gimana mulai caranya? ya. Ini punya saya udah tampil di layarnya. Di sini masih proses. Belum, Bu. Tapi suara saya kedengaran ya. Lanjut Bu, udah mulai nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pagi, Bu. Masih. Alhamdulillah baik, Bu. Kok nggak kelihatan ya gambarnya? Nggak ada, Bu. Belum nampak. Muncul, Bu, gambarnya. Mana? Oh iya. Lanjut Bapak ya. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran materi hari ini, kita nyanyi bersama dulu. Boleh? Supaya Iya, Bu, semangat boleh. kita yang Boleh, sudah Bu. ngantuk, waktu hari sudah siang, kita nyanyi bersama. Coba dengarkan. Nah. Kita nyanyi bersama ya. Tangan ke samping, burung yang terbang. Ayo, nyanyi semua. Permisi, Bu, sebentar. Ya. Ayo, silakan berdoa kepada ketua kelas agar memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alamin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar biasanya kita membaca satu ayat pendek daripada juz amma, yaitu kita baca Qul huwallahu ahad. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama agar kita sebagai warga negara yang baik. Untung aku sambil mambung. Ya,
Kita nanti melakukan lagu Indonesia Raya. Kita mulai. Ya, pre-memory. Ayo. Baiklah, hari ini Ibu akan menerangkan materi kita yaitu tentang sunnah, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya, sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, mempraktikkan sholat sunnah. Ya, di sini sholat sunat berjamaah dan munfarid. Sholat sunat merupakan sunnah salat yang tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Selanjutnya untuk dilaksanakan semampu kita. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak melaksanakannya, kita tidak usah bikin-bikin sholat baru ya. 2. Sholat sunnah bertujuan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta untuk mendapatkan pahala, bukan karena manusia, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah dan ada pula yang dilakukan sendiri atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah, sholat yang dilakukan secara berjamaah, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ini letak posisi imam di depan dan makmum di belakang imamnya. Ya, sholat sunnah sendiri, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ada pula sholat yang biasa dilakukan secara berjamaah dan sendiri atau munfarid. Ya. Selanjutnya, nah ini dia macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan berjamaah, ada yang boleh dilakukan dengan sendiri-sendiri. Contohnya, ya, sholat sunnah berjamaah. 1, sholat sunnah Idaini, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. 2, sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Yang ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari dan kusuf gerhana bulan. Dan yang kelima adalah sholat tarawih yang biasanya dikerjakan pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Kemudian setelah itu diakhiri dengan sholat witir 3 rakaat ya. Witir itu artinya ganjil. Innallaha yuhibbul witro. Allah menyukai yang ganjil ya. Sholat sunat sendiri. Nah, ini sholat sunat sendiri. Tadi sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Sekarang yaitu sholat yang dikerjakan sendiri. Contohnya adalah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Yaitu sholat yang dikerjakan yang mengikuti sholat wajib, ya, yang mengerjakannya berbarengan dengan sholat wajib, misalnya ba'diyah atau qabliyah, ya. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. 3, sholat istikharah. 4, sholat tasbih. 5, sholat hajat. 7, sholat duha. 8, sholat malam atau tahajud. Dan 9, sholat wudhu atau sholat taubat. Di sini
ada macam-macam salat sunnah ya yang dikerjakan berjamaah tadi. Satu, ada beberapa salat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu salat apa tadi? Sudah Ibu terangkan tadi. Ada yang masih ingat? Salat Idaini atau salat dua hari raya. Kok pada diam semua sih? Paham? Dalam pakaiannya, Bu. Ya, ngantuk ya? Iya, Bu. Langsung biasanya si apa namanya? Deka Oh. orangnya ribut, tiba-tiba dia kabur. Pada yang tuh, Bu. Kirim PPT Ibu tuh, Bu. Gimana ngirimnya? Dimor. Kirim ke saya biar saya itu. Oke. Nah, terjeda waktunya, nanti terganggu waktunya. Ibu tuh udah ada nampak dari tadi. Keluar supaya gula masuk. Supaya gapteknya. Dulu. Nah. Kirim buka WA web udah. Lanjutlah, Bu. Apa-apa? Lanjut aja, Bu. Kami Lanjutlah. mati lagi nih nanti sinyalnya. Maaf ya Kak Deka, selalu ngeklik keluar masuk nih terpental terus, mati lampu sinyalnya susah. Jadi gimana, Saro? Ibunya mana? Apa? Lanjut aja. Bu Ninda, Pak. Ya, Lanjut lanjut aja, aja. Bu Nur. Mana Lanjut nih? aja. Gelap. Sini menyeri. Ini. Ini. Mana Bu Nur tadi? Bu Nur. Iya, sayang, sabar. Nah. Ya. Macam-macam salat sunnah, saat salat sunnah hari raya, Id, salat
Salat Id hukumnya sunat muakkad ya bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau yang musafir. Ya. Salat Id hukumnya sunat muakkad. Ada yang tahu apa yang maksud dengan sunat muakkad? Nadia, apa yang maksud dengan sunat muakkad? Kalau itu dikerjakan satu orang, apa Bu? Ngerti tidak Bu? Sunat muakkad yaitu sunat yang mendekati wajib. Misalnya wajib itu 100% gitu nilainya ya. Kalau sunat biasa 50, tapi kalau sunat muakkad mungkin mendekati wajib hampir 75 misalnya gitu. Itu kira-kira bayangannya, bandingannya ya. Bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau musafir. Yang muslim dan mukim di sini yaitu yang tinggal pada suatu daerah atau suatu tempat atau perkampungan, atau yang musafir atau yang dalam perjalanan gitu ya. Salat Id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Ya, salat Id boleh dikerjakan sendiri, tapi alangkah lebih baiknya apabila kita kerjakan berjamaah. Salat hari raya ada dua, yaitu salat Idul Fitri yang waktunya tanggal 1 Syawal dan 2 salat Idul Adha tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, yaitu bulan haji. Waktu sholat Id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong, ya, berarti dari pagi-pagi betul sampai habis tenggelam matahari nanti dari condong, habis asar, ya gitu. Cara mengerjakan sholat Id, ya. Nyimak nggak nih anak-anak? Nyimak, Nyimak, Bu. Bu. Maya, kirain pada tidur semua masalahnya. Saya masih semangat, Layarnya. Bu. Mak Bu, tetap semangat kami Bu. Coba ya. Oke, Ibu lanjut. Cara mengerjakan sholat Id di sini ada 3 cara, ya. Yang di lembar layar Ibu ini. 1, berangkat ke masjid atau ke lapangan, ya. Kita mengerjakan sholat ini karena orangnya ramai, lebaran biasanya banyak yang pulang kampung, ya, dari jauh-jauh, maka kita kerjakan di lapangan karena masjidnya nggak cukup, ya. B, mengerjakannya 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid dulu kalau kerjanya di masjid, ya. Kalau di lapangan nggak usah, nggak perlu. C, melafalkan niat salat Id ini yaitu ada yang hafal salat Id aslinya? Usolli sunatal Idil Fitri rakaataini Makmuman. lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai pengikut makmum maka niatnya usolli sunatal Idil Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam maka niatnya usolli sunatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya. Bu, izin bentar ya. Mau kemana tuh? Ke belakang bentar, Bu. Ngapain? Kami pulang. Hei, udah punya suami tuh.
cara mengerjakan sholat istisqa. Nah, di sini sholat istisqa. Kemarin-kemarin kan hari panas tuh ya. Sebaiknya kita mengerjakan sholat istisqa. Tapi kalau dalam ilmu biologi, cara meminta hujan itu ada yang tahu nggak? Sholat istisqa. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita mengerjakan sholat istisqa, ya, meminta memohon kepada Allah. Tapi kalau dalam ilmu fisika atau biologi, mereka menaruhkan sebuah wadah, kemudian wadah itu diisi dengan air, dimasukkan garam. Katanya nanti air itu menguap ke atas, maka turunlah hujan, ya. Itu bagi mereka. Sholat Ya. minta hujan, Bu ya. Hah? Sholat minta hujan, Bu ya. Ya, salam minta hujan. Ya. Pada hari keempat masih sebelum kita mengerjakan sholat istisqa tadi, kita harus sebaiknya berpuasa dulu 4 hari sebelum mengerjakannya, ya. Ya, mengenakan pakaian seadanya biasa dipakai. Tidak ada azan dan tidak ada tidak ada iqamah. Sholat 2 rakaat dimulai sebagai sholat biasa dan dipimpin oleh imam, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang sholat sunat? Tidak. Tidak ada ya? Udah ngerti semua? Insyaallah, Bu. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, Ibu simpulkan pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sholat. Ya, sholat itu ada 2 macam cara mengerjakannya. Ada yang dikerjakan sendirian, yaitu disebut munfarid. Kalau dikerjakan secara berjamaah, maka dinamakan sholat berjamaah. Sholat syarat jamaah itu ada imam, ada makmum, ya, dan bacaan imam dan makmum itu sama, ya. Tidak boleh imamnya sholat pada zuhri, makmumnya sholat pada asar, ya. Berarti tidak sinkron, ya. Itu namanya tidak sejalan imam dan makmum. Ya. Sebelum kita pulang, mari kita baca sholawat dulu, ya. Supaya ilmu yang kita timba ini semoga berkah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat nanti. Kita sebagai siswa-siswi muslim tentunya kita menjunjung tinggi Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita bersama membaca sholawat tibil qulub, ya, sebelum pulang, ya. Nah, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, tetap semangat ya anak ibu, ya. Manjada wajada, ya, itu pesan ibu. Ya, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.